Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisdan Ahmad Habibi dengan NIM 230607110074. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan jaringan komputer, yaitu materi pertama, pengantar jaringan komputer. Kita masuk ke dalam poin-poin yang akan dibahas. Jadi saya akan membahas definisi dan sejarah jaringan komputer, komponen dasar jaringan komputer, topologi jaringan, dan pentingnya mempelajari jaringan komputer. Kita masuk pada poin pertama, yaitu sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah sekumpulan atau perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi data, sumber daya, dan juga berkomunikasi. Bisa membayangkan seperti sebuah komunitas kecil di mana setiap orang bisa saling terhubung dan berinteraksi dan berbagi informasi. Dalam dunia komputer, perangkat-perangkat ini bisa berupa komputer. Dalam dunia komputer, perangkat-perangkat ini bisa berupa komputer, laptop, smartphone, printer, dan banyak lagi. Konsep jaringan komputer sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1940-an. Awalnya para ilmuwan mencoba mencari cara untuk memanfaatkan komputer secara lebih efisien. Mereka berpikir, mengapa tidak menghubungkan beberapa komputer agar bisa bekerja sama menyelesaikan tugas yang kompleks. Kita masuk pada sejarah perkembangan jaringan komputer. Pada tahun 1960-an munculnya ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang menjadi cikal bakal internet. ARPANET ini digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menghubungkan berbagai universitas dan lembaga penelitian. Yang selanjutnya, pada tahun 1970-an, pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi standar komunikasi dalam jaringan komputer. Lalu selanjutnya ada pada tahun 1980-an munculnya personal komputer atau PC yang semakin terjangkau dan populer. Hal ini memicu pertumbuhan jaringan komputer secara pesat. Lalu yang terakhir, sampai sekarang atau masa sekarang, jaringan komputer terus berkembang dengan pesat dan melahirkan beberapa teknologi baru. Yang selanjutnya adalah mengapa penting jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaatnya antara lain untuk berbagi data. Kita bisa lebih mudah atau lebih efisien mengakses data atau informasi ke sesama atau dengan berbagi informasi kepada yang lainnya. Yang kedua, akses informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi jauh lebih cepat daripada zaman-zaman terdahulu. Yang ketiga ada komunikasi. Kita bisa saling terhubung satu sama lain, baik global maupun teman di tempat yang berbeda. Yang keempat ada kolaborasi. Kita bisa bekerja sama, bisa berkolab entah dari segi pekerjaan ataupun multimedia yang lainnya. Yang keempat pasti efisiensi. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu basic atau konsep dasar jaringan komputer. Beberapa elemen komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau sumber, individu atau kelompok yang memulai komunikasi dengan mengirimkan pesan. Yang kedua ada pesan, informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga ada saluran atau media yang digunakan untuk mengirimkan pesan, misalnya suara, tulisan, gambar, atau sinyal elektronik. Yang keempat ada penerima atau tujuan, individu atau kelompok yang menerima pesan. Yang keempat ada umpan balik atau respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Yang kelima ada gangguan atau noise, faktor yang dapat mengganggu atau menghalangi proses komunikasi seperti suara bising, gangguan teknis, atau perbedaan persepsi. Kita masuk pada materi poin kedua, yaitu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan sendiri adalah bentuk fisik
atau arsitektur dari sebuah jaringan. Beberapa manfaat topologi jaringan diantaranya adalah memudahkan pengguna berkomunikasi, meminimalisir biaya instalasi jaringan, meminimalisir kemungkinan kelebihan atau kekurangan perangkat. Kita masuk pada macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada mesh. Mesh sendiri adalah topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Jadi kita langsung menggunakannya tanpa menggunakan kabel atau perantara lainnya. Yang kedua ada topologi star yang dinamakan sendiri. Topologi star adalah karena bentuk atau jaringan rute dan node mirip dengan bintang. Yang ketiga ada topologi bus atau metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan lainnya. Yang keempat ada topologi ring, merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang keempat ada topologi tree, untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis. Yang keempat ada metode topologi hybrid, yaitu merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu protokol jaringan komputer. Kita masuk pada poin pertama, yaitu sejarah atau introduction. Protokol jaringan komputer sendiri adalah seperangkat aturan atau format dan prosedur yang mengatur komunikasi antar perangkat dan sistem di dalam jaringan. Kita bayangkan bisa protokol ini seperti bahasa yang digunakan oleh perangkat-perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. Tanpa adanya protokol yang sama, perangkat-perangkat ini tidak akan bisa saling memahami. Mengapa protokol jaringan ini penting? Yang pertama, standarisasi. Protokol menciptakan standar yang sama sehingga perangkat dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi. Yang kedua ada efisien. Protokol mengatur cara data dikirim dan diterima sehingga komunikasi data selama transmisi. Yang ketiga ada keamanan. Beberapa protokol dirancang untuk memberikan keamanan data atau privacy data. Beberapa contoh protokol jaringan yang populer yang sering dipakai. Yang pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini merupakan protokol yang paling umum digunakan di internet, mengatur bagaimana data dapat dipecah menjadi paket-paket kecil dan dikirim dan direkit kembali di tujuan. TCP bertanggung jawab atas pengiriman data yang reliable atau terjamin sampai tujuan, sedangkan IP bertanggung jawab atas pengalaman dan routing. Yang kedua ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mengakses website dan berkomunikasi dengan server web, mengatur bagaimana browser meminta halaman web dari server dan bagaimana server merespon tersebut. FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file antara komputer, memungkinkan pengguna mengunggah dan mengunduh file dari server. Yang ketiga, yang selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email, mengatur bagaimana pesan email dikirim dari satu server email ke server lainnya. Yang selanjutnya ada POP3 atau Post Office Protocol 3, digunakan untuk menerima email, memungkinkan pengguna untuk mengunduh email dari server email ke perangkat lokal. Yang terakhir, yang selanjutnya ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Yang terakhir ada DNS, yaitu menerjemahkan domain seperti halaman web www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh komputer. Yang selanjutnya kita masuk pada materi pada poin URI, URN, dan URL. URI sendiri adalah
pengidentifikasian unik untuk suatu sumber daya di internet. Ini seperti alamat rumah yang menunjuk ke suatu lokasi tertentu. URL sendiri digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjuk ke berbagai jenis sumber daya, baik itu halaman web, gambar, video, dokumen, bahkan objek fisik di dunia nyata. URN adalah jenis khusus yang hanya mengidentifikasi sumber daya berdasarkan nama. Kita masuk pada materi keempat, yaitu tentang model TCP/IP atau IP layer. Kita masuk pada poin OSI model. OSI model adalah model referensi yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk menjelaskan secara rinci bagaimana data mengalir melalui jaringan. Model ini membagi menjadi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan data fisik. Lapisan paling bawah berinteraksi langsung dengan media fisik, kabel, radio, dan lain-lain untuk mengirimkan bit data. Lapisan data link untuk mengelola akses ke media fisik, memberi data menjadi frame dan mendeteksi kesalahan. Yang selanjutnya ada lapisan jaringan, yaitu mengatur routing data antar jaringan, memberikan alamat IP pada perangkat dan memecah data menjadi paket. Yang keempat ada lapisan transport, yaitu menjamin pengiriman data yang reliable atau TCP dan tidak reliable UDP, mengatur aliran data dan menggunakan kontrol kesalahan. Yang kelima ada lapisan sesi, mengelola koneksi antara aplikasi seperti memulai, menghentikan, dan mensinkronkan sesi. Lapisan presentasi, mengubah data ke dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi seperti enkripsi dan kompresi data. Lalu ada yang selanjutnya lapisan aplikasi, berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, contohnya HTTP atau untuk web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. TCP/IP atau model. Lapisan pertama sama seperti pada IOC, berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Lapisan transport sama seperti OSI, mengatur pengiriman data TCP atau UDP. Lapisan internet sama seperti lapisan jaringan, mengatur routing data dan memberikan alamat IP. Lapisan link data menggabungkan lapisan data link dan fisik pada OSI. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu perangkat jaringan komputer. Sejarah sendiri sebelum kita masuk lebih dalam, perangkat jaringan komputer adalah komponen fisik yang memungkinkan beberapa perangkat seperti komputer, printer, smartphone terhubung satu sama lain untuk berbagi data sumber daya. Masing-masing perangkat memiliki fungsi spesifik dalam membangun dan mengelola sebuah jaringan. Jenis-jenis perangkat pada jaringan komputer. Yang pertama ada HUB, berfungsi sebagai titik pusat koneksi untuk beberapa perangkat dalam satu jaringan. Kelebihannya adalah murah dan terjangkau, dan kekurangannya performasi kurang baik saat jaringan sibuk karena semua data akan diteruskan ke semua part. Yang kedua ada switch, yaitu mirip dengan hub tetapi lebih cerdas. Switch hanya meneruskan data port ke tujuan yang dituju sehingga mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada router, yaitu dapat meneruskan data antar jaringan yang berbeda seperti jaringan lokal LAN dengan internet. Yang keempat ada modem, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon atau kabel untuk mengakses internet. Yang selanjutnya adalah NIC atau Network Interface Card, kartu jaringan yang terpasang di dalam komputer untuk perangkat jaringan lainnya. Yang selanjutnya ada WAP atau Wireless Access Point, memungkinkan perangkat berkabel seperti laptop, smartphone terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Yang selanjutnya ada firewall atau berfungsi sebagai tembok pelindung untuk jaringan, mencegah akses yang tidak sah dari luar. Yang terakhir ada repeater, memperkuat sinyal jaringan pada jarak yang jauh sehingga sinyal tetap stabil.
Selanjutnya kita masuk pada materi ke-6, yaitu media transmisi jaringan komputer. Sejarah singkat, yaitu media transmisi adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data dari perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan. Media ini berfungsi sebagai penghubung antar perangkat agar dapat komunikasi dan bertukar informasi. Media transmisi, jenis-jenis media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi atau wired, kabel UTP. Kabel yang paling umum digunakan jaringan lokal atau LAN, terdiri dari pasangan kabel tembaga yang terpilih dari mengurangi interferensi. Yang kedua ada testimonials, yaitu WiFi menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek. Bluetooth, teknologi terkabel jarak pendek yang digunakan menghubungkan perangkat seperti handphone, fiber, dan lain-lain. Satelit itu seperti mengirimkan data dalam jarak sangat jauh. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu transmisi kabel UTP. Transmisi kabel UTP sendiri adalah kabel UTP memiliki singkatan U-shaped twist wire, atau adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal LAN untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, dan switch. Bagaimana transmisi data melalui kabel UTP? Yang pertama adalah sinyal elektrik. Data yang dikirimkan melalui kabel UTP berupa sinyal listrik. Ketika kita mengikat di kabel, misalnya komputer akan membuat data tersebut menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada pasangan kabel berpilin. Sinyal listrik ini kemudian dikirim melalui pasangan kabel tembaga berpilin. Setiap pasangan kabel membawa sinyal berbeda. Yang kedua ada kode. Sinyal listrik yang dikirimkan memiliki kode tertentu yang mewakili data biner 0 dan 1. Yang keempat ada penerima. Di ujung yang lain, perangkat penerima, misalnya komputer lain dan switch, akan menerima sinyal listrik tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data yang dapat dipahami. Dan kabel UTP sendiri itu ada 3. Yang pertama bisa jaringan LAN untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lainnya dalam satu ruang atau gedung. Yang selanjutnya ada sistem telepon untuk transmisi suara melalui jaringan VoLTE. Yang ketiga ada sistem keamanan untuk menghubungkan kamera CCTV dan perangkat lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Hisyan Ahmad Abibi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.